Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanun Fajaria dari kelas 4A Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan menjelaskan tentang Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi dan kitab Sunan Kubra. Biografi Imam Al-Baihaqi, beliau adalah Al-Imam Al-Alamah Al-Hafiz Al-Jalil Al-Usuli Al-Kabir As-Sholih Al-Abid Az-Zahid Syekh Syafi'iyah. Pada zamannya bernama Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali bin Abdullah bin Musa An-Nasaburi Al-Khosrujadi Al-Baihaqi. Beliau lahir pada bulan Sya'ban tahun 384 Hijriah di desa Khosrujadi, termasuk daerah Baihaqi, Naisabur. Beliau tumbuh besar di kota Baihaq. Baihaq adalah sebuah distrik di wilayah Naisabur yang luas lengkap dengan penghuni yang padat. Dari distrik tersebut lahirlah tokoh-tokoh besar, ulama, fuqaha, dan sastrawan kenamaan yang terhitung jumlahnya. Penduduknya menganut mazhab Syiah, Rafidho yang ekstrim. Al-Baihaqi terkenal sebagai pakar hadis yang faqih, hafiz, dan zuhud. Seluruh hidupnya untuk khidmat pada ilmu. Hari-hari beliau dihabiskan untuk peneliti, belajar, menulis, dan mengajar. Ia pernah singgah ke banyak wilayah dalam rangka menuntut ilmu. Di antara wilayah-wilayah tersebut adalah Irak, Hijaz, Nauqan, Isfirain, Jadi Al-Mahrajan, Esdabad, Hamadan, Nabigon, Asbihan, Roy, Tobron, Naisabur, Raudi Batar, Baghdad, Kufah, Makkah, dan wilayah-wilayah lainnya. Imam Al-Baihaqi mulai menuntut ilmu pengetahuan akhir pada tahun 399 Hijriah, atau tepatnya pada saat beliau berusia 15 tahun. Beliau hidup pada masa Daulah Abbasiyah, tepatnya pada masa disintegrasi setelah dinasti Abbasiyah mengalami kemunduran. Banyak daerah yang melepaskan diri dan membentuk kerajaan-kerajaan kecil. Beliau hidup ketika terjadi di berbagai negeri Islam. Saat itu kaum muslimin terpecah belah berdasarkan politik, fikih, dan pikiran antara kelompok yang satu dengan yang lain berusaha saling menyalahkan dan menjatuhkan. Kondisi inilah yang dimanfaatkan kerajaan Romawi untuk menghancurkan Islam saat itu. Dalam masa krisis itu, Imam Al-Baihaqi hadir sebagai pribadi yang berkomitmen terhadap ajaran Islam. Dia memberikan bagaimana seharusnya menerjemahkan ajaran Islam dalam perilaku sehari-hari. Imam Al-Baihaqi memulai mencari ilmu dengan mengembara dari satu negeri ke negeri berikutnya, atau bisa disebut rihlah ilmiah. Imam Az-Zahabi bercerita tentang perjalanan beliau menuntut ilmu, bahwa Imam Al-Baihaqi ini berusia 15 tahun telah mendengar dari Abu Al-Hasan Muhammad bin Al-Husain Al-Alawi, sahabat dari Abu Hamid bin Asyarki, dan beliau adalah guru yang paling awal bagi Imam Al-Baihaqi. Kemudian beliau menuju Baghdad, Kufah, dan Mekkah, menghabiskan waktu selama bertahun-tahun hanya untuk bertemu dengan para ulama dan meriwayatkan hadis dan atsar para sahabat, sekaligus menjelaskan seluruh silsilah sanadnya. Buah dari kesungguhan ini adalah beliau menulis lebih kurang 1000 jilid kitab yang mencakup seluruh cabang ilmu, baik ilmu fikih maupun ilmu hadis. Dalam bidang fikih, beliau memegang kuat pada mazhab Syafi'i. Bahkan disebutkan oleh Az-Zahabi, beliaulah orang yang pertama menyusun dan mengumpulkan nas-nas dalam mazhab Syafi'i. Beliau memiliki kepribadian dan akhlak yang mulia, layaknya para ulama lainnya. Begitu pula diberitahukan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Al-Nihayah. Beliau wafat pada hari Sabtu, tanggal 10 Jumadil Ula, tahun 458 Hijriah, dimakamkan di Naisabur. Kepribadian dan mazhab Imam Al-Baihaqi. Al-Baihaqi terkenal sebagai pakar hadis yang fikih, hafiz, dan zuhud. Abdul Ghaffar Al-Faris An-Naisaburi dalam bukunya Zail Tarikh Nasaburi memuji Imam Al-Baihaqi setinggi langit dengan mengatakan, Abu Bakar Al-Baihaqi Al-Faqih Al-Hafiz Al-Usuli Ad-Din Al-Wari, orang nomor satu pada zamannya dalam hal hafalan, orang yang tiada bandingannya di antara para sejawatnya dalam hal kesempurnaan dan ketelitian. Salah satu pemuka murid Al-Hakim, dan dia mengunggulinya dengan berbagai macam ilmu. Beliau menulis hadis, menghafalkannya sejak kecil, mendalaminya serta menguasainya. Beliau mengambil ilmu usul dan melakukan perjalanan menuntut ilmu
ke Irak, daerah berbukit, dan Hijaz, kemudian menulis karya ilmiah. Pandangan ulama tentang Imam Al-Baihaqi. 1. Ibnu Sakir berkata, Syekh Abu Al-Hasan Al-Farisi berkata, Al-Baihaqi berjalan di jalan para ulama. Qanaah terhadap yang sedikit dihiasi dengan zuhud dan wara' serta tetap seperti demikian sampai meninggal. Kedua, Ibnu Katsir berbicara tentang akhlak. Al-Baihaqi adalah orang yang zuhud dan menerima sesuatu yang sederhana, banyak beribadah dan wara'. Ketiga, Ibnu Nasir berkata, ketika satu zaman dengannya, ia merupakan salah satu pribadi yang hafalannya bagus, kemahirannya, dan kepercayaannya. Dan dia adalah Syekh Khurasan. Rihlah ilmiah guru dan murid Al-Baihaqi. Masa pendidikannya dijalani bersama sejumlah ulama terkenal dari berbagai negara, di antaranya Imam Abdul Hasan Muhammad Ibnu Al-Husain Al-Alawi, dan beberapa ulama terkenal lainnya. Para ulama itu tinggal di berbagai tempat terpencar, oleh karenanya Imam Al-Baihaqi harus menempuh jarak yang cukup jauh dan banyak waktu untuk bisa bermajlis dengan mereka. Pada tahun 441, para pemimpin Islam itu membentuk sebuah majlis guna mendengarkan penjelasan mengenai al-ma'rifah. Banyak imam terkemuka turut hadir. Imam Al-Baihaqi hidup di lokasi maraknya di berbagai negara Islam. Saat itu kaum muslimin terpecah belah berdasarkan politik, fikih, dan pemikiran. Sementara itu, dalam Wafiyatul Ayyam, Ibnu Kakan menulis, di hidup zuhud banyak beribadah, wara' dan mencontoh para salafu solih. Dari situlah kemudian Imam Baihaqi populer sebagai pakar ilmu hadis dan fikih. Setelah sekian lama menuntut ilmu kepada para ulama senior di berbagai negeri Islam, Imam Al-Baihaqi kembali ke tempat asalnya, kota Baihaq. Di sana dia mulai menyebarkan berbagai ilmu yang telah didapatnya selama mengembara ke berbagai negeri Islam. Ia mulai banyak mengajar dan mengajar. Dia juga aktif menulis buku. Dia termasuk dalam deretan para penulis buku yang produktif. Menurut Az-Zahabi, seorang ulama hadis, kajian Baihaqi dalam hadisnya tidak begitu besar. Namun beliau mahir meriwayatkan hadis karena benar-benar mengetahui sub-sub bagian hadis dan para tokohnya yang telah muncul dalam hadis. Kitab-kitabnya beliau, pertama ada Al-Ma'rifah fi As-Sunan At-Qasar, 2 ada As-Sunan Al-Kabir, 3 ada As-Sunan Al-Atsar, 4 ada Al-Asma wa As-Sifat, 5 ada Al-Mutad, 6 ada Al-Bats, 7 ada At-Targhib wa At-Tarhib, 8 ada Ad-Dawat, 9 ada Az-Zuhd, dan masih banyak lagi. Kitab-kitab lain dari karya ilmiah beliau, setelah menyebutkan sejumlah karya-karya Baihaqi, At-Subki mengatakan para cendekiawan yang melihatnya bersaksi bahwa tidak ada seorang dari para ulama yang sudah mendahulunya yang dapat membandingi karya-karya tersebut. Latar belakang kitab Sunan Al-Kubra. Imam Al-Kubra menyusun kitab Sunan Al-Kubra berdasarkan klasifikasi umum pembahasan kitab fikih. Ia mengadopsi tata urutan Al-Muzani dalam Mukhtasarnya. Mukhtasar Al-Muzani adalah kitab fikih Syafi'iyah ringkas yang sangat populer di kalangan penganut mazhab Syafi'i. Ia menjadi rujukan tata urutan ulama setelahnya. Sekalipun menyandang baju As-Sunan Al-Kubra, sejatinya kitab tersebut tidak seperti sunan kebanyakan yang lebih bercorak kitab hadis konvensional. Dari segi penulisan, Imam Al-Baihaqi mengikuti jejak Al-Bukhari dalam penyusunan kitabnya, yakni dengan membagi beberapa pembahasan yang ia namai dengan kitab. Dari setiap kitab itu kemudian dibentangkan lagi menjadi beberapa bab dengan menitik beratkan pada beberapa permasalahan tertentu. Dari segi silsilah riwayat, jika kita amati lebih sesama, Al-Baihaqi di beberapa pembahasan melakukan perdebatan panjang terkait sanad atau rawi hadis yang ia sebutkan. Isi kitab Sunan Al-Kubra. As-Sunan Al-Kubra memuat 21.812 hadis sebagaimana para penulis Al-Hadis Al-Hakam
dari hasil temuan Najm Akholat. Setidaknya terdapat dari 7.000 hadis yang dinukili dari Sahih Al-Bukhari, Al-Muslim, 2.000 hadis dari Sunan Abi Dawud, 103.013 riwayat dari Musnad Ibnu Wahab, 785 riwayat dari Sunan Ad-Daruqutni, 386 riwayat dari Al-Muwatta, 642 riwayat dari Sunan Ibnu Al-Arabi, 1.407 riwayat dari Musnad As-Safar, 1.704 riwayat dari Sunan Asy-Syafi'i, dan karya lainnya. Sunan Al-Kubro adalah kitab hadis yang ditulis berdasarkan bab-bab fikih. Berbicara tentang fikih, maka tidak lepas dari pembahasan 4 mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Masing-masing dari 4 mazhab tersebut memiliki ciri khas tersendiri. Jika kita bandingkan antara Mutakhsar Al-Muzani dan As-Sunan Al-Kubro, maka dapat kita lihat di sana bahwa kedua kitab tersebut sama persis dari segi urutan pembahasan, dimulai dari bab Thaharah, Al-Aniyah, As-Siwak, Al-Wudu, dan seterusnya. Ini berbeda dengan kitab-kitab Sunan Al-Baihaqi seperti Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan Ad-Daruqutni. Sistematika kitab sebagaimana kitab-kitab hadis pada umumnya, kitab As-Sunan Al-Kubro memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan kitab hadis lainnya. Hal ini telah menjadikan kitab ini banyak diteliti oleh para ulama setelahnya. Di antaranya ada Ibnu Asakir, Ibnu Solah, Az-Zahabi, Imam As-Subki, Ibnu Taimiyah, dan banyak lagi yang lain. Metode kitab dan kualitas hadis-hadisnya. Imam Al-Baihaqi memiliki kriteria sebagaimana para pengarang As-Sunan lainnya, yakni dengan meniscayakan hadis sahih terlebih dahulu sebagai hadis yang dapat dijadikan landasan. Ia berkata, sudah menjadi kebiasaanku dalam karangan-karanganku di bidang usul dan furu dengan berpegangan pada hadis-hadis sahih, tidak dengan dhaif atau membedakan dengan menjelaskan mana yang sahih, mana yang tidak sahih. Maka ketika mencantumkan hadis non sahih, ia memberikan catatan dan peringatan atas hadis tersebut sebagaimana menjelaskan Najm Khalaf, apa yang ditulis Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubro diperoleh melalui 2 mekanisme, yaitu bagaimana diperolehnya langsung melalui talaqi bi as-sima dengan gurunya. Ini adalah contoh kitab dari Sunan Al-Kubro. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.